Halo Sigwi, welcome to my Curious Way. Ketemu lagi sama saya Kurayui dalam jurnal Kurayui. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberi kelimpahan berkah berupa kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Dalam video kali ini saya akan membagi 7 langkah sederhana yang bisa kita terapkan untuk memulai perjuangan untuk sembuh dari GERD dan anxiety. Apa saja itu? Yuk tonton videonya sampai habis. Banyak ya teman-teman yang masih menanyakan, Kak bagi tipsnya dong buat sembuh dari GERD dan anxiety. Padahal kan di channel ini saya udah bahas ya, udah bahas banyak sekali tentang tips-tips dan langkah-langkah untuk bisa sembuh dari GERD dan anxiety. Semua itu berdasarkan pengalaman saya selama 2 tahun untuk sembuh dari GERD dan anxiety. Lalu dalam video kali ini saya akan membahas beberapa langkah sederhana yang bisa teman-teman ambil, bisa teman-teman terapkan untuk memulai perjuangan atau memulai proses kesembuhan. Yang pertama adalah berniat dan bertekad. Insya Allah kalau niat kita udah bulat, tekad kita udah bulat, itu kita pasti kayak melakukan apapun itu ya, usaha apapun itu bakalan dengan ikhlas dan disiplin gitu kan. Jadi niatkan bismillah bahwa apa yang akan kita lakukan, semua yang akan kita lakukan adalah bentuk usaha untuk sembuh dari GERD dan anxiety. Itu jadi tetapkan hati untuk berniat dan bertekad bahwa mulai hari ini saya akan mengambil langkah-langkah ini untuk sembuh dari GERD dan anxiety. Langkah yang kedua adalah mengubah bahasa lisan atau tulisan. Ini kedengarannya sepele ya. Kadang kan kita tuh sering kalau curhat ke sesama penderita gitu kan, curhatnya tuh baik itu secara lisan atau tulisan tuh kita kadang ngomongnya kayak gini, oh iya aku tuh suka pusing gitu. Nah itu kan kelihatannya sepele kata-kata, tapi itu meresap banget ke otak kita, ke alam bawah sadar kita, bahwa yang kita ucapkan adalah suka pusing. Intinya kita menyukai hal itu kan. Jadi coba diubah dari kata-kata itu. Misalnya kalau pas mau curhat gitu ya, dari kata oh iya aku tuh masih suka pusing, itu diganti belakangan kadang-kadang sih masih kayak gitu. Jadi kan istilahnya untuk istilahnya memanipulasi ya, menipu otak kita bahwa ya sebenarnya kita emang masih merasakan gejala itu, tapi kalau kita mengatakan suka berarti kan kita menyukai hal itu, maka itu akan terekam gitu loh dan memberikan efek yang nggak baik. Jadi intinya gunakan kata-kata yang baik agar baliknya ke kita baik. Jadi kayak gitu ya, mengubah kata-kata atau bahasa tulisan. Misalnya disarankan kayak coba terapin ini deh biar sembuh gitu. Terus aku nggak mampu. Nah itu kan juga udah kasih pengaruh jelek gitu, istilahnya udah kasih pengaruh negatif ke tubuh kita. Aku nggak mampu, padahal kita belum mencoba gitu kan. Coba saja diganti dengan kata yang oke deh bismillah besok saya coba gitu kan. Jadi kayak lebih responnya itu efeknya itu kayak lebih positif gitu loh kalau kita bisa mengubah kata-kata dari yang kayak nggak bisa jadi oke besok saya coba gitu. Kalau misalnya gagal, oh iya hari ini gagal, besok aku coba lagi, siapa tahu memang hari ini belum rezekiku untuk berhasil, kayak gitu. Intinya mengubah kata-kata baik itu bahasa lisan dan tulisan gitu, diubah dengan kata-kata yang lebih memberikan respon positif, memberikan efek positif pada tubuh dan pikiran kita. Yang ketiga adalah fokus mencari solusi. Saya sendiri dulu ya, waktu awal-awal didiagnosis itu langsung nanya ke Mbah Google tentang penyakit GERD itu apa, terus baca-baca blog orang yang udah sembuh dari GERD, sampai akhirnya ketemu grup GIM dan akhirnya ketemu grup GAI itu. Nah di situ usahakan kalau misalnya teman-teman ngambil langkah yang seperti itu ya, yang sama seperti saya, usahakan kalau gabung-gabung di grup gitu fokus nyari solusi, bukan nyari keluhan yang sama. Jadi kalau bisa tuh baca aja kisah-kisah orang-orang yang udah sembuh, motivasi mereka itu bakalan nular ke kita. Efek positif yang mereka cerita positif yang mereka bagikan itu bisa nular ke kita. Jadi kalau bisa, kalau misalnya teman-teman gabung di grup juga kayak gitu ya, kayak saya gitu, hindari aja postingan tentang keluhan, tapi perbanyak baca postingan tentang motivasi yang
misalnya member grup yang udah sembuh atau file-file di grup tentang tips-tips kesembuhan. Jadi fokus untuk mencari solusi, bukan mencari keluhan yang sama. Yang keempat adalah disiplin dalam menerapkan 3P. Ini udah sering saya bahas, nanti teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Itu ada bahasan tentang 3P. Jadi lakukan dengan disiplin, insya Allah akan memberikan hasil yang sebanding dengan yang sudah kita lakukan. Jadi usaha yang kita lakukan pasti memberikan hasil yang sebanding gitu loh, dengan disiplin menerapkan 3P itu. Pola hidup yang benar, pola makan yang baik, dan pola pikir positif. Yang kelima adalah stop belanja dokter. Ini banyak kasus gitu ya, teman-teman berobat ke dokter ini baru 2 minggu, merasa belum membaik, ada rekomen dokter lain, ganti ke dokter yang lain. Kalau saya dulu itu yang ke dokter internis ya, ke dokter dia itu dikasih waktu 2 bulan. Katanya dalam observasi selama 2 bulan itu kalau nggak ada hasil, baru nanti ya udah kamu endoskopi nggak apa-apa. Tapi ini kita observasi dulu 2 bulan, kamu rutin minum obat dulu, rubah pola hidup kamu, pola makan kamu. Kita lihat ada hasilnya apa enggak. Nah ternyata di seminarnya dokter Ari waktu itu juga dijelaskan gitu, sebenarnya untuk pengobatan gangguan asam lambung itu jangka waktunya memang 2 bulan. Kalau 2 bulan itu nggak ada perubahan, maka biasanya dirujukkan ke psikiater, karena bisa jadi masalahnya itu bukan di fisiknya, bukan di lambungnya, tapi di pikirannya, kayak gitu. Jadi buat teman-teman, kalau baru berobat 2 minggu terus merasakan belum ada hasil gitu, coba ditelateni gitu, jangan belanja dokter. Di sana dibilang dokter ini bagus, dokter ini bagus, jadinya nanti kan pengobatannya itu nggak tuntas gitu loh, karena ganti-ganti dokter terus kan. Dan satu lagi sih, kalau masalah dokter ini juga jodoh-jodohan kan ya. Kayak semisal teman saya berobat ke dokter A, dia sembuh, tapi saya berobat ke dokter A malah maksudnya nggak ada hasil kayak gitu. Jadi percayakan pada satu dokter, jangan belanja dokter. Sayang buang-buang duit juga kan kalau belanja dokter. Yang keenam adalah tidak menargetkan waktu untuk sembuh. Saya dulu tuh waktu baca artikel ada orang yang bisa sembuh dari GERD 3 bulan tuh saya membulatkan tekad, aku pasti bisa kayak dia sembuh dalam waktu 3 bulan. Akhirnya kan kita kayak dikejar target gitu ya, meniru tips yang dijalankan beliau itu mulai hari ini. Itu kita hitung sampai 3 bulan. Dan akhirnya kita tuh kayak terbebani gitu kan ya. Jangan sampai seperti itu, jangan sampai meniru langkah saya yang seperti itu. Udah jalani dengan ikhlas dan sabar aja. Disiplin, ikhlas dan sabar, menjalani, menikmati prosesnya hingga sembuh. Jadi jangan ditargetkan saya harus 3 bulan sembuh, saya harus 6 bulan sembuh. Nggak bisa yang seperti itu, karena tiap orang beda. Masing-masing orang tuh waktu yang dibutuhkan dan prosesnya beda. Jadi nikmati saja dengan disiplin, sabar, dan ikhlas. Yang ketujuh adalah berdoa dan berpasrah. Ini sering saya sebutkan sebagai langkah akhir sih ya. Kalau kita usaha udah, terus maksudnya ya itu tadi ya, kalau usahanya udah, langkah terakhir maka kita tinggal berdoa dan berpasrah pada Tuhan. Percaya aja bahwa semua usaha itu akan memberikan hasil yang sebanding kayak gitu. Jadi nggak ada usaha yang sia-sia, percayain deh gitu. Sekecil apapun itu usaha yang kita lakukan pasti ada hasilnya. Oke, itu tadi adalah 7 langkah sederhana yang bisa diterapkan untuk memulai perjuangan untuk sembuh dari GERD dan anxiety. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Tolong dukung channel saya dengan like, comment, dan subscribe. Bagikan video ini jika dirasa bisa memberi manfaat. Siapa tahu ada orang-orang di sekitar Sigwi yang membutuhkan informasi yang kita bahas hari ini. Go Mama Mater, thank you. Bye-bye.